Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liandayani. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hasil praktikum kami yang berjudul Mikrobiologi Hasil Perikanan. Selanjutnya yaitu mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Dengan objek kajiannya biasanya semua makhluk yang dilihat dengan menggunakan mikroskop, sepertinya bakteri, fungi, alga, protozoa, dan archaea. Nah, mikrobiologi juga merupakan salah satu cabang ilmu biologi dari biologi yang memerlukan ilmu pendukung kimia, fisika, dan biokimia. Nah, mikrobiologi juga ada beberapa macam yang berkembang saat ini, mulai dari mikrobiologi industri, kesehatan pangan, dan lingkungan. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat cawan Petri, tabung reaksi, laminar air flow, mikropipet, dan tip, batang L, jarum Ose, lampu Bunsen, dan yang lain-lain. Mohon maaf dia terpotong. Nah, yang kedua ada bahan, yaitu media nutrien agar, spiritus, alkohol, sabun cair, dan tisu. Selanjutnya, adapun skema kerjanya. Yang pertama itu ada pengenalan alat. Yang pertama ada laboratorium, alat laboratorium, dan pengenalan alat dan fungsinya. Terus yang kedua ada sterilisasi alat. Yang pertama alat dicuci dahulu. Setelah dicuci, bungkus alat dengan kertas HVS, lalu masukkan alat ke autoclave dan selanjutnya dimasukkan ke dalam oven. Oke, selanjutnya ada pembuatan media pertumbuhan. Bisa kalian lihat yang saya pasang di video, yaitu prosedur kerjanya. Nah, selanjutnya itu ada isolasi bakteri. Bisa kalian lihat juga prosedur kerjanya, yang dimana pertama siapkan sampel, hancurkan sampel, masukkan sampel ke dalam tabung reaksi berisi 3 mili aqua steril, isi 5 tabung reaksi dengan 9 mili aqua steril. Terus lakukan pengenceran bertingkat, dan sebar ke cawan Petri. Oke, selanjutnya itu ada pemurnian isolasi bakteri. Yang pertama, siapkan lampu Bunsen, siapkan alkohol, panaskan jarum Ose, kemudian didinginkan. Ambil koloni, oles di media, oles ke cawan Petri, lalu web cawan Petri. Nah, selanjutnya ada pewarnaan gram. Yang pertama, panaskan kaca preparat, panaskan jarum Ose, tuang aquades ke kaca preparat, letakkan koloni di kaca preparat, bakar dengan Bunsen, terus tambahkan dengan kristal violet, gram iodin, gram decolutizer, dan saffarin 0,5%. Oke, selanjutnya ada pengenalan alat, yang dimana praktikum mikrobiologi perikanan ini yang berhubungan dengan mikroba. Maka dari itu memerlukan alat yang dapat mendukung jalannya praktikum seperti mikroskop, autoclave, oven, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada sterilisasi alat, yang dimana salah satu proses untuk mematikan semua mikroorganisme yang terdapat pada suatu benda dalam bentuk spora. Yang ketiga ada pembuatan medium pertumbuhan, yang dimana salah satu bahan yang terdiri dari zat makanan nutrisi yang diperlukan mikroba untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, yang keempat ada isolasi bakteri dari produk perikanan. Isolasi bakteri merupakan proses pengambilan bakteri dari medium dan lingkungan asalnya dan menumbuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh biakan atau kultur murni dari isolasi. Yang kelima ada teknik pengenceran yang bertingkat untuk memperkecil jumlah mikroba yang tersuspensi atau larut dalam cairan. Yang keenam ada kuantitatif mikroba, yang dimana metode perhitungan cawan merupakan jika sel mikroba masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat secara langsung dengan mata tanpa mikroskop. Yang ketujuh ada pewarnaan gram, yang dimana dilakukan untuk mengelompokkan bakteri menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif.
Nah, selanjutnya ada sedikit penambahan pembahasan, yaitu pengenalan alat dan fungsinya. Yang pertama, pengenalan alat dan fungsinya yang saya ambil salah satu contohnya seperti mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara mata langsung. Ukuran atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Nah, adapun sterilisasi alat, yang dimana metode sterilisasi yaitu dapat dilakukan menggunakan autoclave pada gambar di samping. Nah, metode ini digunakan untuk mensterilkan media atau alat-alat yang akan digunakan di dalam laboratorium. Nah, alat-alat yang dapat disterilkan menggunakan autoclave itu seperti yang terbuat dari kaca. Selanjutnya ada pembuatan media pertumbuhan. Media merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang akan digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme baik dalam bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Media yang digunakan untuk dapat menumbuhkan mikroorganisme di dalam laboratorium semisalnya yaitu bakteri dengan media Na atau nutrien agar. Selanjutnya ada isolasi bakteri dari produk perikanan. Nah, isolasi ini adalah merupakan pengambilan mikroorganisme yang terdapat di alam dan menumbuhkannya dalam suatu media buatan. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Nah, selanjutnya ada teknik pengenceran. Nah, tujuan dari teknik pengenceran ini yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besar atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung pada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Nah, digunakan perbandingan 1:9 untuk dari sampel pengenceran pertama dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pemurnian isolasi bakteri rumput laut, yang dimana menggunakan metode gores yang prinsipnya memperkecil jumlah mikroba yang terbawa selama proses gores. Nah, cawan Petri dibagi atas 4 area yang digores secara melingkar dan berakhir di tengah. Baik, yang terakhir ada pewarnaan gram. Pewarnaan gram adalah pewarnaan bakteri yang mengambil fokus pada menandai endospora yang dihasilkan oleh bakteri. Endospora adalah merupakan struktur berbentuknya elips atau bulat yang dihasilkan oleh jenis bakteri tertentu. Nah, struktur tersebut sangat stabil dan tahap terhadap kondisi yang tidak mendukung pertumbuhan untuk kemudian berkembang menjadi bakteri baru saat keadaan lingkungan setelah menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih dari video saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.